Guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, nggak berasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. So, sudah waktunya untuk base makeup of the year. Dan untuk kategori pertama yang bakal aku share adalah eye makeup. Sebelum sharing tentang produk-produknya, aku harap kalian semua yang nonton video aku ini sedang dalam keadaan sehat. Dan kalaupun sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga cepat membaik atau lekas sembuh. Tahun 2020 ini nggak mudah untuk banyak dari kita. Aku yakin kita semua bisa melalui ini. Dan semoga tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. So stay safe everyone, at least for now, untuk sementara dulu. Alright, so untuk produk pertama adalah pensil alis. Dan juaranya jatuh kepada Luxcreme Slim Triangle Brow Pencil. Jadi si pensil alisnya Luxcreme ini punya bentuk yang cukup unik ya. Biasanya kalau pensil alis matic yang micro, yang kecil, itu mostly bulat bentukan ujungnya. Dan ini bentukannya adalah segitiga tapi micro, kecil banget. Sebenarnya punya aku, nah ini udah habis tuh. Aku tuh pakai yang warnanya apa ya? Aku lupa. Nah, satu kekurangan pensil alis ini adalah di packagingnya ini nggak ada nama pensil alisnya. Jadi waktu aku terima, kan aku terima beberapa warna karena dari PR package. Jadi aku pernah ketukar gitu antara yang warna hitam sama yang coklat. Aku pakai yang hitam BTW. Nanti aku bakal tulis nama shades-nya di sini aja karena ini aku lupa juga namanya apa. So biarpun dia micro ukurannya, tapi ujungnya tuh yang segitiga. Nah, aku lebih suka jujur dibandingkan kalau yang bentukan micro bulat karena ini bisa bikin gambar alis yang benar-benar rapih, precise gitu, dan bisa gambar kayak semburat-semburat alis fake gitu loh. Dari formulanya juga aku suka, dia lebih ke powder dibandingkan waxy, jadi nggak yang langsung mentereng banget gitu. Dan untuk yang mana tergelapnya, yang hitam ini tuh bukan benar-benar hitam gitu loh, tapi hitam agak ke abu-abu, jadi bukan yang menor banget, which I like. So this is highly recommended. Kayaknya kalau pensil alis aku yang sekarang udah habis, aku bakal repurchase ini. Next, untuk brow mascara jatuh kepada SK Freeze Tinted Brow Mascara. Jadi kalau nggak salah si SK tuh udah nge-launch si brow mascara ini di tahun lalu, 2019. Tapi jujur aku kurang suka sama spulinya, karena spulinya susah dipakai ya. Aku lupa bentukan persisnya gimana, pokoknya susah dipakai, terutama untuk yang alisnya tipis kayak jadi bisa kecoret-coret gitu. Dan tahun ini aku dikirimin yang modelan terbaru, jadi ini mereka ganti spulinya. Aku lupa kalau nggak salah mereka improve formula apa gimana. Spulinya kayak gini, jadi dia nggak yang terlalu banyak tapi nggak terlalu jarang juga. Dan ini bisa banget dipakai buat kita-kita yang alisnya tipis ataupun yang tebal. Udah nyaman banget, hampir nggak bakal kecoret-coret sama sekali. Dan dia juga nggak pick up terlalu banyak produk, karena banyak brow mascara yang kayak terlalu ngambil banyak produk di spoolingnya. Itu juga yang bikin ada kecenderungan buat kecoret-coret gitu di alis. Aduh, sumpah ini kamera Canonku. Dari formulanya juga aku suka. Dia warnanya bukan yang super duper pekat, tapi pigmentasinya cukup banget untuk ngelapisin rambut-rambut alis. Dan betul bikin rambut berdiri, tapi bukan berdiri yang kasar banget gitu loh. Karena banyak juga brow mascara yang memang kan dia kayak bikin rambut-rambut alis tuh kaku dan nempel di situ ya. Jadi stays in place, kayak kalau kalian bentuknya kayak apa ya udah kayak gitu aja. Tapi banyak yang jadinya terlalu kaku, keras gitu. Nah, sedangkan si SK ini nggak kayak gitu. Jadi ini masih cukup gentle. Mungkin ini jatuhnya preferensi ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lebih suka dengan brow mascara kayak tadi aku bilang, yang benar-benar kelihatan kaku, keras. Cuma memang kalau dia dipakai olahraga yang bener-bener keringetan banget, ini nggak bakal awet. Betul. Cuma aku nggak masalah, nanti aku bisa reapply lah kalau olahraga. Plus si SK ini pilihan warnanya juga ada banyak. Kalau nggak salah ada 5 atau 6. Alright, produk selanjutnya adalah eyeshadows palette. Oke, jadi ini ada 2. Aku yakin sebenarnya mungkin kalian udah pada bisa tebak produknya apa. Aku bakal sebutin 1 dan 2, tapi bukan berarti yang 1 tuh lebih bagus, yang 2 tuh lebih jelek. Ini sama-sama bagusnya, makanya aku tidak bisa pilih 1 di antara mereka. Alright, pertama ada Second Date Insta Peach Palette dan SK X Paula Serena Midnight Affair Eyeshadow Palette. Untuk yang Second Date aku sudah pernah bikin video reviewnya, jadi kayaknya aku nggak bakal jelasin terlalu banyak. Nah, kalau untuk yang SK memang aku nggak bikin video reviewnya karena aku belinya telat, nggak pas launch. Aku nggak tahu kenapa aku lupa beli. Aku bakal kasih recap sedikit tentang si Second Date eyeshadow palette-nya ini. Pertama dari pilihan warnanya, menurut aku ini cakep-cakep banget. Pilihan warnanya bagus, aku suka biarpun dia temanya peachy, tapi bukan berarti kayak totally peach gitu. Terus formulanya juga dia bervariasi, ada yang matte, ada yang satin, ada yang bold shadow, sama ada yang
glitter, bener-bener press glitter. Cuma memang dia punya satu kekurangan yang mana menurut aku untuk matchnya itu falloutnya lumayan banyak. Jadi pakainya harus agak hati-hati, dan berhubung dia memang pigmentasinya mantep jiwa, jadi kalian ambilnya dikit-dikit aja. Dan untuk press glitternya dia bisa cukup nempel ke kelopak mata tanpa glitter glue. Lalu untuk SK ini belum pernah aku bahas sama sekali di YouTube video aku, padahal aku suka banget dan udah sering banget pakai. Mungkin kalau dibandingkan sama si Second Date, pilihan warnanya nggak sebanyak ini ya, karena kalau Second Date kan ada 12 warna, dia cuma ada 9 warna, dan harganya selisihnya kalau nggak salah nggak terlalu jauh. Aku bakal taruh di sini aja harga masing-masingnya biar kalian bisa compare. Biarpun warnanya nggak sebanyak si Second Date, tapi dia juga formulanya ada beragam. Ini ada yang matte, ada yang satin, ada glitternya juga, dan ini tuh ada yang duochrome. Ini sumpah cantik banget. Terus ini juga ada press glitternya. Nah, menurut aku press glitternya juga sama kayak si Second Date punya. Jadi ini bisa dipakai tanpa glitter glue, dan bahkan menurut aku glitternya ini lebih oke karena memang ukuran glitternya beda. Kalau si Second Date tadi press glitternya tuh gede-gede, chunky banget, makanya mungkin lebih gampang creasing. Kalau si SK punya tuh lebih kecil press glitternya. Dalam palet ini tuh cuma ada 3 match-nya, tapi menurut aku ini cukup banget. Bahkan hanya dengan 3 aku bisa bikin look yang beragam. Dan ada match merahnya. Ini match merahnya juga pigmentasinya tidak perlu diragukan. Dan menurut aku ini tidak fallout sebanyak si Second Date punya. Kalau Second Date tadi kan memang match-nya lumayan banyak ya. Itu falloutnya tuh agak berasa. Sedangkan kalau si SK ini 3 warna ini tuh falloutnya dikit banget menurut aku. Jadi kalau dari formula wise untuk match-nya menurut aku lebih suka si SK punya. Untuk produk selanjutnya ada single eyeshadows. Nah, ini tahun lalu kayaknya nggak ada deh single eyeshadows ya. Kayaknya baru tahun ini ada. Untuk single eyeshadows terbaik tahun ini jatuh kepada Madame G Going Solo Press Eyeshadow. Aku udah pernah bahas juga tentang si press eyeshadowsnya ini, tapi memang bukan review, lebih ke one brand tutorial. Cuma di dalam situ tuh ada aku nge-review si single eyeshadowsnya ini. Jadi mereka itu tersedia dalam 3 finish. Ada yang matte, ada yang shimmer, sama ada yang glitter. Lengkap banget. Dan kalau nggak salah dari masing-masing finishnya itu tuh ada sampai 20 warna. Jujur aku pengen banget koleksi semuanya, cuma agak takut nggak kepake. Pastinya dari semua finish ini nggak semua aku punya, jadi aku juga cuma bisa review kayak beberapa gitu. Nah, pertama untuk matte-nya dulu, aku punya beberapa, dan menurut aku dari formulanya aku cukup suka. Semuanya gampang di blend, cuma tidak semuanya itu pigmented, terutama untuk yang warna-warna muda. Bahkan aku beli yang warnanya coklat muda. Biasanya coklat tuh nggak terlalu susah ya untuk dibuatnya, cuma memang mungkin karena pucat dia tidak kelihatan. Jadi be aware aja, aku nggak bisa ngasih tahu masalahnya gimana, mana aja yang pigmented sama yang enggak, karena aku belum coba semuanya. Tapi dari beberapa yang aku punya, yang warnanya muda itu kurang pigmented. Terus untuk shimmernya, aku punya beberapa dan semuanya aku suka. Shimmernya tuh bagus, dan menurut aku mereka nggak terlalu kering gitu loh formulanya, bahkan agak kayak basah somehow. Aku juga bingung gimana bilangnya, swatch atau ditekan tuh kayak agak bisa penyet gitu loh. Tapi jadinya nggak apply-nya enak di kelopak mata. Cuma mungkin ini bisa jadi kelebihan untuk kalian yang kelopak matanya itu jenisnya berminyak. Takutnya ini gampang creasing. Dan terakhir untuk glitternya, aku cuma punya kayaknya 2 sebenarnya glitternya di antara semua yang mereka punya. Ini favorit aku yang warnanya 05 BTW. Dia formulanya mirip sama yang shimmer, jadi ini tuh kayak agak oily base gitu. Ini benar-benar kalau kalian pegang langsung, ini berasa banget oily-nya gitu. Dan di antara 3 finish, sebenarnya glitter ini yang paling kurang aku suka. Karena untuk hitungan glitter eyeshadows, press glitter, ini glitternya tuh kurang banyak. Dan memang glitternya bukan tipe yang sangat amat chunky tuh. Untuk hitungan glitter eyeshadow ini lebih kayak shimmer gitu kan, shimmer atau satin eyeshadow gitu. Dan untuk kategori berikutnya adalah maskara, dan jawabannya adalah tidak ada. Aku nggak nemu maskara yang bener-bener aku suka tahun ini. Don't get me wrong, ini sesuai preferensi masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian tahu kalau udah ngikutin aku dari lama, aku suka banget sama maskara yang super duper lebay, cetar, membahana. Jadi aku nggak perlu pakai fake lashes. Seperti contohnya si maskaranya Wardah di Volume Expert sama YOU yang Ultra Curl itu perfecto banget. Dan sampai saat ini tidak ada yang menggantikan 2 itu. Jadi aku harap tahun depan ada maskara yang lebay, atau kalau enggak gue bikin sendiri lah maskara yang cetar.
Selanjutnya untuk bulu mata palsu, nah juaranya tahun ini jatuh kepada Loreca Fake Lashes yang Lash Extensions Effect. Untuk yang Lash Extension Effect ini kalau nggak salah mereka punya 4 jenis atau beberapa. Pokoknya ada yang B-curl, ada yang C-curl, dan panjangnya juga beda-beda. Pokoknya dibikin bener-bener menyerupai kalau kalian lash extension ke salon. Jujur aku belum pernah lash extension sama sekali, cuma hampir semua temenku itu udah pada pernah pakai. Jadi aku sering banget mengamati dan sering juga lihat dari internet. Dan menurut aku ini bener-bener mirip sama kalau kalian lash extensions, beneran bagus banget. Yang aku punya cuma 2 kebetulan, yang C-curl yang panjangnya 11 mm sama yang 12 mm. Favorit aku itu yang C-curl panjang 11 mm. Ini perfecto, nggak yang terlalu lebay banget, nggak yang terlalu cetar, tapi kelihatan ada bulu matanya. Even kalau kalian lagi pakai eyeshadow yang cotton ball, ini tetap cakep banget. Dan dia bandnya juga cukup tebal, jadi kalian kan apply-nya bener-bener di ujung sini ya, deket si lash line-nya ini. Itu tuh bagus banget, seolah-olah memang semua bulu matanya tuh kayak lash extensions. Sekarang kita ke produk terakhir, yaitu eyeliner. Dan eyeliner terbaik tahun ini jatuh kepada Runa Moonliner. Jujur ini salah satu eyeliner terbaik yang pernah aku coba. Pertama aku bakal bahas dari aplikatornya dulu. Jadi dia tipenya yang sponge, yang felt tip gitu, bukan yang brush. Jadi ini hampir tidak mungkin akan terurai-urai gitu ujungnya, karena biasanya kan kalau pakai yang brush itu bakal terurai-urai ya setelah dipakai sekian lama. Jadi waktu itu aku lihat mereka bener-bener research mendalam untuk bikin eyeliner ini sampai ke kayak eyeliner expo. I never even know there's an eyeliner expo, tapi ternyata ada. Mereka terinspirasi dari pen manga yang untuk gambar gitu, untuk bikin si eyeliner pen ini. Kebetulan aku suka banget gambar dan gambar manga juga, so I've tried this one untuk gambar and it works. Bahkan waktu itu aku pernah gambar untuk di muka aku, ada contohnya di Instagram kalau kalian mau lihat. Dan dia nggak yang terlalu kaku banget, tapi nggak yang letoy. Jadi menurut aku ini juga beginner friendly, masih bisa banget dipakai untuk kalian yang beginner. Dari formulanya sebenarnya menurut aku formula eyeliner zaman sekarang tuh nggak pada jauh beda ya. Tapi ada satu kategori tambahan yang selalu aku tes untuk eyeliner, apakah dia bisa dipakai di atas glitter apa enggak. Karena sebagus-bagusnya formula eyeliner, kadang ada aja yang bisa nggak dipakai, kadang-kadang ada aja yang bisa kadang-kadang ada aja yang nggak bisa dipakai di atas glitter. Dan ini sudah terbukti bisa juga dipakai di atas glitter. Jadi dari formulanya juga masih oke. So tadi adalah best eye products di tahun 2020 ini. Semoga tahun depan bisa semakin baik. And semoga video ini berguna untuk kalian. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.